warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, mari pengajian malam hari ini kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i ibadillahi sholihin bi'adadi jami'i nikmatika allati an'amta alaina ya Allah, bi'adadi jami'i nikmatika allati an'amta ala jami'i makhluqatika ya Allah. Anta Rabbuna wa anta Rabbul alamin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Apa ba'du. Sahabatku semuanya, setiap hari Jumat ketika khutbah Jumat dimandangkan, khotib senantiasa dengan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kalimat takwa atau seruan takwa merupakan rukun di dalam khutbah. Meninggalkan seruan takwa maka meninggalkan rukun. Menjadi persoalan adalah takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalimat ini senantiasa kita dengarkan, tapi sudah pahamkah kita apa itu perintah Allah dan apa itu larangan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau perintahnya kita tidak mengerti? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau larangannya pula kita tidak paham? Maka yang terjadi, hidup ini tunjang palang tapi sudah mengaku bertakwa. Dan perintah Allah itu berada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu surat perintah untuk kita manusia. Al-Quran itu surat dari Allah untuk manusia yang tujuannya agar manusia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan. Maka apa artinya? Al-Quran itu ditunjukkan kepada orang-orang yang mengimaninya paling sedikit. Yang pertama, dibaca. Yang kedua, difahami maksud-maksudnya. Dan yang ketiga, diambil hikmah pelajarannya dan kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan nyata. Yang pertama, dibaca. Tentu sebagai
sebagai orang yang beriman, yang rindu akan keselamatan kelak kita ketika kita menghadap Allah, tentu kita berusaha untuk membaca surat yang datangnya dari Allah, yaitu membaca Al-Quran. Mungkin masih ada di antara kita barangkali yang belum bisa membaca Al-Quran, maka masih ada kesempatan. Kita masih hidup, kesempatan itu masih ada. Dan di zaman sekarang ini, untuk bisa cepat membaca Al-Quran itu banyak. Gunakan teknologi. Jangan sampai kita umat Islam ini sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran, artinya kita tidak bisa membaca surat dari Allah. Kira-kira kalau kita menerima surat dari Allah, kok kita tidak bisa membaca? Kemudian teriak-teriak takwa dan takwa. Maka usahakan semua dari kita untuk bisa membaca Al-Quran dan kemudian dibaca betul-betul surat dari Allah. Yang kedua, difahami maksud-maksudnya. Saudaraku semuanya, kalau selama ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang jujur kita belum mengerti maksudnya. Kalau maksud isi dari surat dari Allah kita tidak mengerti, kita tidak paham tentang isi surat yang datangnya dari Allah yang berupa Al-Quran, kemudian bagaimana kira-kira kita bisa mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan, sedangkan isinya itu saja kita tidak mengerti? Seperti logika, katakanlah Pak RT menerima surat dari Bapak Lurah. Isi surat itu adalah surat mereka untuk kerja bakti, katakanlah. Ternyata RT-nya tidak bisa baca. Surat itu diterima, disinggahi, dikondol lemari, ditotong rapi, sing aman. Kemudian suatu ketika, suatu hari Pak Lurah bertanya, wis mbok ngakoni perintahku. Tentu belum ngakoni. Perintah pundi Pak Lurah? Lah surat sing tak kekne awakmu kae surat perintah. Isine wargamu kon kerja bakti. Lah belum betul. Bagaimana kira-kira? Demikian juga surat yang datangnya dari Allah yang berupa Al-Quran. Sebagai umat Islam tidak bisa baca, misalnya lebih tidak paham isi dari Al-Quran itu sendiri, kemudian bagaimana kita bisa mempraktikkan Al-Quran di dalam kehidupan? Yang ketiga, diambil hikmah pelajarannya yang dan dipraktikkan di dalam kehidupan nyata. Dan malam hari ini, sahabatku semuanya, kita akan belajar memahami firman Allah atau surat dari Allah yang terdapat di dalam surat Al-Fajr. Kali ini diawali dengan kalimat pada dasar bahwa Al-Quran itu diturunkan paling sedikit tiga hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan Anda? Sekali lagi, bagaimana dengan keadaan kita? Atau
apakah mungkin Anda termasuk kroni-kroni para pembantah? Padahal Allah berfirman dengan firman-Nya yang berikut ini, maka fikirkanlah baik-baik sebelum semuanya terlambat. Siapa yang mau terus nekat menghalang-halangi jalan kebenaran, silahkan saja. Sebab Allah berfirman dengan firman-Nya yang sangat-sangat jelas, yang mungkin sebagian kita sudah hafal di luar kepala bacaannya, tapi maksudnya mungkin belum paham, karena mungkin belum mendapatkan keterangan yang sangat-sangat jelas. Maka malam hari dengarkan baik-baik isi dari surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar, wa layalin ashr, dan malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi hitungan genap dan ganjil, wal laili idza yasr, malam pasti berlalu. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr, bukankah hal yang demikian itu sudah merupakan sumpah yang semestinya bisa ditangkap oleh orang-orang yang bisa menggunakan akal pikirannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kalian belum juga mengerti bagaimana Allah mengambil tindakan kepada kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad, yang hidup di negeri Iram, yang memiliki istana-istana yang menjulang tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah ada bandingannya di negeri-negeri lain. Wa samud alladzina jabu syakhra bil wad, dan bangsa Samud yang mengukir batu-batu besar di sebuah lembah. Wa fir'auna dil autad, juga terhadap Fir'aun dengan seluruh pengikut-pengikutnya. Alladzi yataghaw fil bilad, mereka adalah tukang-tukang berbuat sewenang-wenang di negeri-negeri mereka masing-masing. Fa'aktsaru fihal fasad, dan terus saja membuat kerusakan demi kerusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, maka Allah menghantam mereka dengan hantaman azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu pasti selalu mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, dan manusia itu apabila dirinya sedang diuji oleh Tuhannya dengan ujian berupa kesenangan hidup, lantas mengatakan, sesungguhnya memang Tuhanku menempatkan aku pada posisi yang terhormat. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila diuji oleh Tuhannya dengan dibatasinya rizki-rizkinya, lantas mengatakan, benar-benar Tuhanku telah menjatuhkan aku ke posisi hina nista. Perhatikan betul-betul surat dari Tuhan tersebut. Ingat baik-baik, selama ini lafaz-lafaz pada surat Al-Fajr ini sering dimaknakan dengan kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Semisal kalimat berbunyi, Tuhan kalau bersumpah menyebut makhluk. Kemudian fajar ini, fajar itu, fajar bulan Ramadan misalnya, fajar Idul Fitri, juga mengenai lafaz malam yang 10. Sering hanya dimaknakan malam 10 yang ini atau malam 10 yang itu. Juga mengenai kalimat yang genap dan yang ganjil, itu pun salah makna. Dan pada maksud dari surat dari ayat-ayat itu adalah sebagai berikut. Kalau memang ingin mengerti maksud dari lafaz-lafaz unik dari Tuhan itu, maka caranya langsung baca pada ayat 5 yang artinya, bukankah yang demikian itu sudah merupakan sumpah yang semestinya bisa ditangkap oleh yang memiliki akal. Maksud dari kata sumpah adalah sumpah Tuhan sendiri, atau dengan kalimat lain bisa dikatakan Tuhan telah bersumpah. Ingat baik-baik itu sehingga hati-hati. Dan kalimat yang berbunyi yang berakal pikiran itu jelas manusia dan jin. Tetapi tak usah kita bicara bangsa jin, biar mereka urus saja diri mereka sendiri dan bagukan saja pada makna manusia. Untuk mengetahui kalau kata sumpah tersebut adalah sumpah Tuhan sendiri atau Tuhan telah bersumpah, maka lihat terus ayat-ayat berikutnya mengenai kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun beserta seluruh pengikutnya. Hasilnya Allah menghancurkan mereka. Ayat 13. Maksudnya begini, ayat 5 Allah sendiri bersumpah. Allah sendiri bersumpah pasti menghancurkan atau menghancurkan siapapun yang berani menghalang-halangi jalan kebenaran. Ingat baik-baik itu. Jadi kalau mau terus menghalang-halangi jalan kebenaran, kalau remuk dihancurkan Allah, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri sendiri yang tolol itu. Kemudian untuk mengerti bagaimana atau apa maksud lafaz-lafaz unik pada awal-awal surat itu, maka renungi dahulu apa atau bagaimana sikap-sikap kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun beserta para pengikut setianya kepada insan-insan pembawa kebenaran. Pikirkan baik-baik apa yang telah mereka perbuat kepada insan-insan pembawa kebenaran. Kalau kurang jelas begini, yang mereka berbuat adalah mencaci maki, menghina, memfitnah, memboikot, menuduh rombongan orang gila, menyerang, mengusir, dan ingin membunuh para insan-insan pembawa kebenaran. Ayo, siapa yang akan mengatakan begini? Itu kan sejarah masa lalu. Kalau itu yang diucapkan dan dianggap benar, maka simpan saja kitab suci Al-Quran di museum dan tulis saja sejarah. Untuk apa Al-Quran dipelajari kalau hanya untuk main pintar-pintaran ilmu sejarah? Padahal
Jelas-jelas Al-Quran itu dituntunan, jelas-jelas Al-Quran itu tuntunan hidup sepanjang masa, sepanjang zaman, semenjak diturunkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat. Sudah, kalau sudah aku jelaskan maksud dari lafaz-lafaz dari Tuhan yang unik-unik di awal-awal surat itu, maka begini, lihat ayat 4 dan langsung saja ambil artinya adalah dan malam berlalu. Kalau yang demikian itu kurang bisa dipahami, maka maksudnya dan malam pasti berlalu. Dan kalau kalimat itu kok belum juga bisa dipahami, maka maksudnya seluruh duka derita yang dialami oleh para insan pembawa kebenaran pasti suatu hari nanti akan berlalu. Catat baik-baik, itu sudah merupakan sumpah Allah sendiri. Padahal manusia mengerti kalimat seperti itu terlebih dari Allah, jelas sangat-sangat menentukan, bahkan lebih dari sekedar menentukan, tetapi sangat-sangat pasti. Semestinya manusia itu berpikir, kok sehingga Tuhan mengangkat sumpah seperti itu ya? Tentu yang demikian itu sangat menunjukkan sudah sangat keterlaluannya manusia, yang sehingga sangat keterlaluan yang melampaui batas. Dengan kalimat lain bisa dikatakan, diingatkan baik-baik agar jangan menghalang-halangi jalan kebenaran, justru kurang ajar, ugal-ugalan, tepuk dada, brutal semakin menjadi-jadi, seperti jagoan-jagoan tak terkalahkan. Dengan begitu baru kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz di awal-awal surat itu bisa dipahami, yakni demi fajar. Kalimat ini adalah kalimat yang diperuntukkan bagi insan-insan pembawa kebenaran, berusaha menerbitkan fajar baru dan malam yang sembuh. Adalah kalimat ini adalah kalimat kias bahwa betapa pedih perihnya berita-berita yang harus dialami oleh insan-insan pembawa kebenaran, karena dicaci maki, dihina, difitnah, diboikot, dituduh rombongan orang-orang sending, diserang, bahkan diancam dibunuh. Ibarat harus melintasi gelap pekatnya malam, maka pekat gelap hitam kelamnya malam berantai 10 malam bersambung-sambung tanpa sedikit pun cahaya. Siang seolah-olah tak akan datang lagi. Sulit, rumit, duka berita nestapa, sakit kalau dirasakan, sengsara kalau difikirkan. Semuanya bertumbuk-tumbuk menjadi satu, karena harus mampu ditanggungnya tanpa harus kenal rasa putus asa. Kemudian ayat 3, dan yang genap dan yang ganjil, ibarat menghitung, maka duka, derita, kesengsaraan yang harus ditanggung seolah begitu lengkapnya. Yang genap ada, yang ganjil pun tersedia. Sengsara yang benar-benar sengsara kalau dirasakan, berhenti salah, putus asa tak boleh, ingin mati dilarang. Semuanya harus ditumpuk-tumpuk menjadi satu, kuat ataupun tak kuat. Tetapi longgarlah nurani insan para pembawa kebenaran itu, sebab Allah telah berjanji, bahkan bersumpah, tidak hanya berjanji, pasti seluruh duka, berita, kesengsaraan itu dibuat oleh Allah. Semuanya pasti bisa dilintasi, bahkan seluruh duka, berita pasti diganti fajar kemenangan, kejayaan, kedamaian diri dan ketentraman. Selebihnya Allah sendiri telah mengangkat sumpah, pasti akan menghancurkan siapapun yang berani-berani terus menghalang-halangi lajunya jalan kebenaran di muka dunia. Ingat baik-baik,
Dan untuk ayat-ayat selanjutnya, ayat 15, jangan mudah begitu saja membuka mulut hanya karena kaya harta, sudah merasa Tuhan memuliakan, itu ngawur namanya. Kemudian ayat 16, jangan hanya karena sedang sulit mencari rezeki kemudian berkata Tuhan menyengsarakan, itu juga ngawur namanya. Dengan kata lain, senang dan susah, kaya dan miskin, berhasil dan gagal, semuanya itu biasa di dalam hidup dan kehidupan. Terlebih urusannya masalah harta keduniawian. Mungkin ada yang berkata begini, bisa saja ngomong begitu karena tidak menjalani sendiri. Itu ketololan yang sangat-sangat tolol. Itu argumentasi manusia yang menolak kebenaran. Selanjutnya, untuk ayat-ayat selanjutnya pada surat Al-Fajr tersebut tentu mudah untuk dipahami. Hanya baik tentunya kita renungi semuanya agar utuh, penuh kepahaman kita. Sebab surat ini termasuk surat yang pendek, yang jelas saja. Maka bagi insan-insan yang berada pada barisan-barisan yang berusaha untuk mengibarkan kembali bendera kebenaran yang hampir saja terkoyak atau dikoyakkan oleh otak-otak manusia yang selalu saja ingin merusak dan ingin merusakkan tatanan Tuhan, tentu tak perlu ada kata pesimis atau kecil hati. Anda pun harus mati di tengah jalan, maka matilah kita dengan sepenuh-penuh kerelaan untuk kembali menghadap Allah. Dan berusahalah kita meraih makna nuansa mukminah, yakni hanyalah makhluk ciptaan Allah, dan tugas kita hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Saudaraku semuanya, itulah isi dari surat Al-Fajr yang seharusnya umat Islam memahami itu, yang sehingga Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca tulisannya tanpa dimengerti maknanya dan tanpa bisa diambil hikmah pelajarannya. Kalau hanya dibaca, bagaimana kita mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan? Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk diambil hikmah pelajarannya, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan keterangan dari surat Al-Fajr ini dapat kita pahami bersama-sama. Amin. Yang sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Amin ya Rabbal Alamin.